Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vera Aprilia. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Saya dari sekolah SMK Negeri Darul Ulum Mencar. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang masuknya Islam di Jawa antara lain ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya saja, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dari dinasti di Persia. Di samping itu, ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasian yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Berdasarkan informasi tersebut, bahwa Islam sudah lama masuk ke Pulau Jawa, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Yang kedua, Kerajaan Mataram. Yang ketiga, Kerajaan Kesultanan Banten. Yang keempat, Kerajaan Kesultanan Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Pengertian Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500, sementara Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478. Hal ini ditandai dengan Candrasengkala sirna hilang kertaning bumi. Raja Kerajaan Demak yaitu Raden Fatah. Dia memimpin pada tahun 1500 sampai 1518. Dia bergelar sebagai Raden Al-Fatah Akbar. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram. Pengertian Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang dengan baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Panangsa yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantunya adalah Ki Ageng Pemanahan. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Penggantinya adalah Pangeran Benowo, merupakan raja yang lemah, sementara Sultan Wijaya yang menggantikan Ki Gede Pemanahan justru semakin menguatkan kekuasaannya, sehingga akhirnya Istana Pajang jatuh di tangannya. Yang ketiga adalah Kerajaan Kesultanan Banten. Pengertian Kerajaan Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung-Jati, berperan dalam menaklukkan tersebut. Maulana Hasanuddin atau sebutan dengan Fatahillah mendirikan benteng pertahanan Surosowan yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Yang keempat adalah Kesultanan Cirebon. Pengertian Kesultanan Cirebon. Menurut berita Tomo Pires,
sekitar 1513. Diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Penguasa di Cirebon ialah Labe Usa sebagai bawahan Pate Roding. Cirebon terutama mengekspor beras dan bahan makanan lainnya. Menurut Tome Pires, Islam sudah hadir di kota Cirebon pada 40 tahun. Dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada 1470 dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung. Keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC, antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Lewat perjanjian tersebut, bahwa kerajaan Kesultanan Cirebon melalui dicampuri politik kolonial VOC. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tulisan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Balik.